Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap keluarga besar Pojok Pesantren Zawiyah At-Ta'limiyah yang dimuliakan Allah, di santri online kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan berjumpa kembali di channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Minhajut Talibin, Kitabus Shiyam. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhul balada al-qariba dunal ba'id. Wa idza ru'iya, apabila hilal telah terlihat, bibaladin di satu daerah, lazima maka wajib, hukmuhu hukumnya negeri yang hilalnya terlihat, wajib al-baladal qariba kepada, wajib juga terhadap negeri yang dekat dengan negeri yang terlihat hilal, dunal ba'idi, tapi tidak wajib ke negeri yang jauh, fil asohi, menurut pendapat yang asoh. Artinya ada dua pendapat, yaitu satu menurut pendapat yang paling sahih, satu daerah, misalnya Indonesia melihat hilal, maka kewajiban yang berlaku di negeri Indonesia juga berlaku juga ke negeri Malaysia dan Singapura dan terus di sekitarnya. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Namun tidak berlaku ke negeri yang jauh dari Indonesia. Nah, apakah ada dasarnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis tentang sahabat Quraib. Sahabat Quraib pernah menceritakan bahwa istahalla ala Ramadhana, pernah suatu ketika terlihat hilal bulan Ramadan, wa ana sementara aku, kata Imam Quraib, sahabat Quraib, bisyami berada di negeri Syam. Kemudian fara'aitu aku melihat al-hilala hilal lailatal jum'ati pada malam Jumat, fara'ahu lalu melihat hilal juga annasu orang-orang. Setelah aku melihat hilal dan juga orang-orang di sekitarku melihat hilal, fasoma, kemudian melaksanakan puasa Muawiyatun, sahabat Muawiyah. Setelah melaksanakan puasa, tsumma quddimtu, aku berkunjung al-Madinata, ke negeri Madinah, fi akhiri syahri, di akhir bulan. Kemudian setelah aku sampai di negeri Madinah, fa akhbartu, aku menginformasikan Ibna Abbasin kepada sahabat Ibnu Abbas, bidzalika, mengenai hilal tampak di malam Jumat ketika kami berada di negeri Syam. Kemudian Sayyidina Muawiyah melaksanakan puasa keesokan harinya, artinya di hari Jumat.
Setelah saya informasikan sahabat Ibnu Abbas, faqala, kemudian beliau menjawab, lakinna, akan tetapi kami ra'ainahu, melihat hilal lailatas sabti, di malam Sabtu. Fala nazalu, kemudian kami tidak henti-hentinya nasumu, berpuasa, hatta nukammila, sehingga kami menyempurnakan talathina, hitungan hari Ramadan sampai 30 hari. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Sayyidina Abbas, kata sahabat Quraib, Allah taktafi biru'yati Muawiyata, apakah tidak cukup kita berpedoman akan hal yang telah dilihat oleh Sayyidina Muawiyah? Artinya, apakah wahai sahabat Ibnu Abbas, kita tidak cukup mengikuti apa yang telah diputuskan oleh sahabat Muawiyah? Faqala, kemudian sahabat Ibnu Abbas menjawab, la, tidak perlu. Hakada, seperti inilah amarona, yang telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Quraib ini, beliau menyatakan, telah tampak hilal atasku sementara aku berada di negeri Syam. Aku melihat hilal itu pada malam Jumat. Lalu orang-orang melihatnya juga. Kemudian Muawiyah yang ketika itu menjadi khalifah berpuasa dan memerintahkan kami untuk berpuasa. Kemudian aku berkunjung ke Madinah. Setelah sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadan, kemudian aku memberikan kabar atau informasi kepada sahabat Ibnu Abbas akan hilal yang dilihat di Syam dan diputuskan oleh Sayyidina Muawiyah pada malam Jumat, dimulai puasa hari Jumat. Kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, tapi kami di sini melihatnya malam Sabtu. Lalu aku, kata sahabat Quraib, bertanya, apakah kita tidak cukup mengikuti keputusan Muawiyah? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, tidak. Seperti inilah yang diperintahkan oleh baginda Nabi kepada kami. Artinya, atas dasar hadis ini, karena Syam dengan Madinah itu jauh, maka negeri yang jauh itu tidak wajib mengikuti negeri yang hilal telah terlihat. Nah, sekarang ukuran jauhnya itu apa? Wal ba'idu. Adapun ukuran jauhnya masafatul qasri, sepanjang atau sebatas perjalanan qasar. Wakila, tapi ada yang berpendapat bikhtilafil maqali. Ada yang berpendapat jarak jauh atau dekatnya satu daerah itu didasari perbedaan matla. Matla itu adalah titik terbitnya hilal. Qultu, aku berpendapat, kata Imam An-Nawawi, hada, pendapat yang menyatakan negeri yang jauh itu berdasarkan perbedaan matla, ini as-sahhu adalah pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Namun Allah lah yang maha tahu. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai menentukan negeri jauh atau dekat. Nah, yang pertama, untuk mengukur negeri itu jauh atau dekat, untuk menentukan kewajiban berpuasa di negeri yang telah melihat hilal, yaitu sepanjang atau jarak diperbolehkannya melakukan qashar sholat. Alasannya karena
tak sedikit dari hukum-hukum syariat yang dikaitkan dengan perjalanan qashar. Sedangkan mengukur jauh dengan pertimbangan matlak membutuhkan ketentuan ahli astronomi. Sedangkan ilmu syariat menolak apa yang diputuskan oleh ahli astronomi. Jadi pendapat yang pertama, mengukur jauh dekat itu mengikuti jarak sejauh orang bisa mengqashar sholat. Karena alasan yang berpendapat demikian, tak sedikit, artinya banyak sekali hukum-hukum syariat yang dikaitkan oleh perjalanan qashar. Sedangkan mengukur matlak itu kita memerlukan keputusan atau perhitungan ahli astronomi. Sedangkan ilmu syariat menolak keputusan ahli astronomi. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jauh dekatnya itu didasari dengan perbedaan titik terbitnya hilal atau perbedaan matlak. Pendapat ini menurut Imam An-Nawawi adalah pendapat yang paling sahih. Alasannya terlihatnya hilal itu tidak ada kaitannya dengan jarak jauhnya sepanjang qashar sholat. Jadi ketentuan hilal itu terlihat atau tidak itu tetap dari berbeda-bedanya matlak dan garis lintang. Oleh karena itu mempertimbangkan perbedaan matlak dan garis lintang itu jauh lebih utama. Ini menurut Imam An-Nawawi. Sekaligus Imam Nawawi membantah tentang ilmu syariat menolak keputusan ahli astronomi. Bantahannya seperti ini. Keputusan para pakar astronomi itu akan ditolak oleh syariat ketika dia memutuskan tentang hal-hal yang prinsip dalam agama Islam. Namun dalam hal-hal yang cabang atau turunan dari hukum dasar itu masih diterima. Contoh, ilmu hitung tidak akan pernah bisa menentukan ukuran waris atau ukuran zakat mal. Tapi kita untuk menghitung 2,5% dari nisab seseorang memerlukan ilmu hitung. Nah, keputusan yang didasari oleh ilmu hitung ini itu diperlukan dalam ilmu syariat. Tetapi kalau ilmu hitung itu menentukan orang mempunyai hak waris sekian persen karena perhitungan secara ekonomi begini dan begini, nah itu yang ditolak oleh agama. Nah, yang dimaksud dengan perbedaan matlak, dua tempat yang saling berjauhan dengan sekira jika di satu daerah atau negeri bisa melihat hilal, di negeri berikutnya yang jauh dari negeri tersebut hilal tidak bisa dilihat. Namun, dan Imam As-Subki berpendapat pendapat ini diikuti oleh Imam Isnawi, bahkan bahwa jika di daerah bagian timur melihat hilal, maka daerah bagian barat dianggap melihat hilal juga. Artinya wajib berpuasa juga. Tetapi jika di daerah barat, Saudi Arabia melihat hilal, di daerah timur tidak berkewajiban mengikuti keputusan yang ada di negeri Arab Saudi. Wa idza lam nujib, dan ketika kita tidak
kami tidak mewajibkan puasa alal baladil akhari atas negeri yang lain, namun kemudian fasara melakukan perjalanan orang yang berada di negeri fasara kemudian seseorang melakukan perjalanan ilaihi menuju negeri yang jauh yang tidak terlihat hilal, sementara orang yang melakukan perjalanan ini mim baladir ru'yati melakukan perjalanan dari daerah yang terlihat hilal. Maka hal seperti ini fal asohu menurut pendapat yang paling sahih annahu fal asohu menurut pendapat yang paling sahih annahu bahwa sesungguhnya orang yang melakukan perjalanan tersebut yuwafiquhum dia harus menyesuaikan dirinya terhadap hukum yang ada di negeri tersebut fisaumi mengenai berpuasanya akhiron di akhir harinya, di akhir hari puasanya. Jadi jika ada orang dari daerah yang telah terlihat hilal melakukan perjalanan menuju daerah yang belum terlihat hilal, maka ada perbedaan pendapat untuk menyikapinya. Pendapat yang pertama, yang paling sahih, wajib mengikuti hukum yang berlaku di daerah yang dituju tersebut, tapi mengikutinya di hari terakhirnya. Karena ketika ia berada di daerah yang dituju tersebut, maka ia menjadi bagian dari penduduk daerah tersebut. Walaupun ia telah berpuasa selama 30 hari, artinya ia tetap berpuasa di hari ke-31 karena ia telah menjadi bagian penduduk setempat. Pendapat yang kedua, wajib membatalkan puasa karena ia melaksanakan kewajiban yang didapat dari hukum daerah asalnya. Namun pendapat pertama ini, pendapat yang pertama yakni pendapat yang paling sahih dibantah oleh Imam At-Ra'i dengan bantahan bahwa membebani hukum, memperlakukan kewajiban dengan berpuasa sampai 31 hari bukanlah hukum yang ditetapkan agama secara tauqifi. Dan hal yang tidak ditetapkan agama jelas tidak ada artinya. Jika pendapat itu didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, oleh sahabat Quraib tentang perintah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas untuk mengikuti hukum di Madinah, tentu itu kurang tepat. Karena waktu itu sahabat Quraib bertanya, lalu Ibnu Abbas menolak mengikuti hukum yang ada di Syam. Nah, bagaimana cara kita memilih dua pendapat yang sama-sama kuat ini? Maka Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan komentar yang tertulis di dalam kitab Tuhfatul Muhtad. Beliau memberikan komentar, maksud dari pendapat yang paling sahih di atas tidaklah sama dengan apa yang dinyatakan oleh Imam At-Ra'i. Karena jika telah ditetapkan adanya pertimbangan matlak di dua daerah, di dua negeri, maka tentu pendapat yang pertama ini ada nilainya, sangat berarti.
Hal tersebut bisa dipahami dari perkataan sang penulis akhiron. Maka wajib mengikuti hukum di daerah yang disepakati matlaknya di hari terakhirnya. Jika sampai di daerah tujuan pada tanggal 30 Ramadan, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya. Ini yang dimaksud. Nek sampai di daerah hari terakhirnya itu ternyata tanggal 30 Ramadan, dia tetap wajib. Namun jika dia sampai di daerah yang dituju itu, yang berada satu matlak, pas di hari ke-30, 30, sementara di daerah yang dituju itu ternyata baru 29 baru 30 juga, maka keesokan harinya wajib mengikuti hukum orang tersebut. Ketika negerinya menyepakati satu matlak, misalnya saya berkunjung ke Malaysia, kan kita ada kesepakatan satu matlak. Nah, ketika kita sampai di sana, tapi penduduk di sekitar masih puasa, sementara saya di sini sudah berlebaran, maka penduduk di sana wajib berlebaran juga ketika disepakati matlak, satu matlak penentuan hilalnya. Nah, saya rasa cukup, nggih? Karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, wa man safara minal baladil akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.